Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nadia Saputri dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum dengan NIM H1B1200095. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti politik. Dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun-temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah. Tujuannya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Dengan dinasti politik, pergantian kepemimpinan mirip dengan kerajaan, sebab kekuasaan diwariskan turun-temurun dari pemilik dinasti ke ahli warisnya agar kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarga. Apakah wajar apabila jabatan seorang kepala pemerintahan diteruskan oleh istri, anak, atau sanak saudara? Di negara kita sedang terjadi praktik penerusan kekuasaan pada orang-orang terdekat. Politik dinasti adalah fenomena politik munculnya calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa. Dinasti politik yang dalam bahasa sederhana dapat diartikan sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh salah keluarga ataupun kerabat dekat. Rezim politik ini terbentuk dikarenakan kontrol yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan, dan biasanya orientasi dinasti politik ini adalah kekuasaan. Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi manusia yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya, dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemegangan kekuasaan sebelumnya. Dalam sebuah lembaga politik, mereka yang masih mempunyai hubungan dekat dengan keluarga acap kali mendapatkan keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hierarki kelembagaan organisasi. Apa pula praktek dinasti politik dengan melakukan pemecahan kongsi kekuasaan politik dalam keluarga? Biasanya hal ini ditunjukkan dengan salah satu anggota keluarga bergabung dengan partai lain untuk memperebutkan posisi politik seperti bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun. Menurut dosen ilmu politik Visipol UGM, AGN Ari Dwipayana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala nepotrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang melihat sistem. Dalam menimbang prestasi, menurutnya kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama tapi dengan strategi baru. Dulu pewaris ditunjuk langsung secara lewat jalur politik prosedur. Anak atau keluarga para elit masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Beberapa pengamat menilai bahwa dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik dan iklim yang tidak kondusif bagi upaya regenerasi kepemimpinan. Politik dinasti politik di mana kekuasaan hanya berkutat atau dikuasa oleh orang-orang mempunyai pertalian kekerabatan atau berasal dari satu keluarga tanpa memberikan celah kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi. Di samping itu, politik dinasti akan berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan karena cenderung serakah dan rawan terhadap praktek KKN.
Dinasti politik di Indonesia sebenarnya adalah sebuah hal yang jarang sekali dibicarakan atau menjadi sebuah pembicaraan. Padahal pada prakteknya dinasti politik secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benih dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Dinasti politik sebenarnya adalah sebuah pola yang ada pada masyarakat modern barat maupun pada masyarakat yang meniru gaya barat. Hal ini dapat terlihat dalam perpolitikan di Amerika dan juga di Filipina. Dinasti politik tidak hanya tumbuh di kalangan masyarakat demokratis liberal, tetapi pada hakikatnya dinasti politik juga tumbuh dalam masyarakat demokrasi dan juga masyarakat monarki, di mana pada sistem monarki sebuah kekuasaan sudah jelas pasti akan jatuh kepada putra mahkota dalam kerajaan tersebut. Etika politik. Etika adalah sesuatu yang berkenan dalam akhlak, nilai mengenai sesuatu yang baik dan yang buruk. Ada nilai yang berkembang di masyarakat. Nilai tentang sesuatu yang pantas untuk dilakukan dan tidak pantas untuk dilakukan. Bila dianalisis dari segi etika, politik dinasti tidak baik apabila dilakukan oleh elit politik. Kalau seorang elit politik maju dengan mengandalkan politik dinasti dan dengan mengesampingkan etika politik, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus merosot dan rakyat akan menilai ternyata bangsa ini di zaman reformasi dibangun dengan sistem nepotisme. Pembentukan politik dinasti akan menciptakan tatanan politik yang tak sehat, walaupun menurut undang-undang hal itu tak dilarang, namun hal itu dinilai tidak sesuai dengan etika. Meskipun ada anggapan bahwa dinasti politik itu tidak masalah jika memang anggota-anggota yang naik dan menduduki kursi jabatan adalah orang yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan perbaikan dalam pemerintahan. Namun tetap saja dinasti politik yang pada dasarnya dibangun atas hubungan keluarga akan menimbulkan ketidakseimbangan ketika faktor keluarga yang sifatnya pribadi bercampur dengan faktor masyarakat yang sifatnya umum dan menyeluruh. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan selalu terjadi, di mana kepentingan keluarga atau golongan akan menjadi suatu prioritas yang utama di atas kepentingan umum. Dalam sebuah dinasti politik, memang tidak ada yang salah dengan dinasti politik. Undang-undang membuka ruang bagi siapa saja untuk memilih dan dipilih, dan sudah dilegalkan seperti yang dituangkan para hakim MK dalam sidang, memutuskan dan melegalkan pencalonan keluarga pertahanan dan memilah kepala daerah. Majelis Konstitusi berpandangan pasal 7 huruf R Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang sebelumnya melarang hal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menyebutkan calon kepala daerah harus tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahanan. Pasal ini lebih dikenal dengan penghapusan politik dinasti, bertentangan dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang 1945, pasal 28J ayat 2 Undang-Undang
NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang sampai saat ini putusan MK ini menuai kritik serta menyebabkan pro dan kontra di kalangan para elit politik dan pakar hukum. Akibat dari politik dinasti ini, maka banyak pemimpin lokal menjadi politik yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Dalam penegakan hukum di Indonesia sering tergagap ketika terbentuk kepentingan politik atau perkara yang ditanganinya bersentuhan langsung dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa, meski pada kondisi tertentu penegakan hukum cukup tegas menghadapi penguasa, namun secara umum tidak demikian dan bahkan terkesan alergi penguasa. Menurut Zulkifli Mansyar, dampak negatif apabila politik dinasti diteruskan: 1. Menjadi partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai, sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti dan pengusaha, atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Yang kedua, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata, sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. 3. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Politik dinasti dapat membuat orang yang tidak berkompeten memiliki kekuasaan, tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, di mana orang yang memiliki kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasi karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di negara kita, Indonesia. Contoh dinasti politik yang ada di Jambi. 1. Dinasti politik yang menjadi pemain kuat di Provinsi Jambi antara lain Zumi Zola. Publik sudah sangat tahu Zumi Zola adalah generasi kedua dari keluarga inti Zulkifli Nurdin. Namun, dinasti politik keluarga Nurdin kini berhenti karena Zola terjerat kasus korupsi di KPK. Kedua, ada Sukandar di Tebo, mewarisi politik kekerabatan kepada istrinya Saniatul Latifah, anggota DPR RI, dan iparnya Agus Rubianto, ketua DPRD Tebo.
Yang ketiga, mantan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus punya anak angkat Al Haris yang menjabat menjadi Bupati Merangin 2 periode. Yang keempat, kemudian Gubernur Jambi Farori Umar mewarisi politik kerabatan kepada istrinya yang menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi dan anak kandungnya mantan Ketua DPRD Bungo dan calon DPRD RI. Kesimpulan, fenomena dinasti politik yang hadir di Indonesia seringkali menjadi hal yang harus dihindari, mengingat banyak dampak negatif daripada positifnya yang dihasilkan dari dinasti politik, membuat kita perlu ikut serta dalam menyikapinya. Dinasti politik merupakan salah satu kemunduran atau ketidaksempurnaan dari demokrasi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari segi terjadinya praktek dinasti politik di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya terjadi di Provinsi Jambi. Politik dinasti merupakan sebuah tantangan besar demi terwujudnya demokrasi yang bermartabat. Ciri politik dinasti adalah terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh satu kelompok tertentu dan oleh karenanya hal ini bisa dikatakan sebagai musuh demokrasi. Kekuatan politik dinasti merupakan contoh nyata dalam penyelewengan nilai-nilai demokrasi yang dianggap mencakup nilai-nilai kebersamaan dan di dalamnya terdapat sebuah kekuasaan yang menjadi segala macam proses dalam pembentukan kebijakan. Seiring berjalannya waktu, penerapan demokrasi pun kian melenceng dari pengertian demokrasi yang sesungguhnya. Menurut saya saat ini kita dihadapkan pada yang namanya kekuatan politik, praktik politik dinasti atau mungkin demokrasi terpusat.